Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasliana Syahla Baidillah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi informasi. Yang pertama ada pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan prosedur yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengirim, serta mengamankan data agar menjadi informasi yang bermanfaat. Teknologi informasi berkembang pesat sejak saat ditemukannya komputer dan internet, dan kini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi bukan hanya sekadar komputer, melainkan seluruh sistem yang mendukung proses pengolahan dan penyebaran informasi. Peran teknologi informasi, yang pertama ada komunikasi, contohnya email, WhatsApp, Zoom, dan media sosial untuk mempercepat interaksi manusia. Yang kedua ada bisnis, mendukung e-commerce, ERP, enterprise resource planning, dan sistem pembayaran digital. Yang ketiga pendidikan, e-learning, e-library, dan simulasi pembelajaran. Yang keempat pengambilan keputusan data dan sistem analisis membantu manajer menentukan strategis. Hampir semua bidang kehidupan sudah memanfaatkan teknologi informasi, mulai dari komunikasi pribadi sederhana hingga strategi perusahaan besar. Komponen teknologi informasi, yang pertama ada hardware, yaitu contohnya laptop, server, smartphone, printer. Yang kedua ada software, sistem operasi aplikasi perkantoran. Aplikasi khusus misalnya seperti SPSS, Photoshop, dan Microsoft Office. Yang ketiga ada network jaringan, internet, wifi, LAN, dan infrastruktur komunikasi yang menghubungkan pengguna satu sama lain. Yang keempat ada data, kumpulan fakta yang diolah menjadi informasi. Yang terakhir ada brainware, pengguna, orang yang mengoperasikan teknologi seperti mahasiswa, pegawai, guru, maupun teknisi IT. Semua komponen ini berkaitan dan membentuk satu kesatuan. Jika salah satunya tidak berfungsi, maka sistem teknologi informasi tidak bisa berjalan secara optimal. Contoh penerapan teknologi informasi. Pendidikan, yang pertama, ujian online, Google Classroom, ruang guru, serta aplikasi belajar interaktif. Yang kedua ada kesehatan, sistem rekam medis digital yang menyimpan data pasien secara rapi, hingga telemedicine yang memungkinkan komunikasi dengan dokter secara online. Yang ketiga ada bisnis, marketplace, yaitu contohnya ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya, digital marketing. Pemerintahan, penerapan eKTP, e-budgeting, dan sistem e-government yang meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Bayangkan jika tidak ada teknologi informasi, semua proses akan berjalan lambat, banyak antrian, serta rentan kesalahan administrasi. Dampak positif teknologi informasi, yang pertama, akses informasi lebih cepat. Itu bisa melalui Google, Wikipedia, dan berita online melalui media sosial. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, kolaborasi tanpa batas jarak seperti Google Docs, Microsoft Teams. Yang terakhir ada efisiensi waktu dan biaya. Dengan teknologi informasi, kita bisa bekerja sama, belajar, atau bahkan berbisnis meski berada di tempat yang berbeda. Dampak negatif dari teknologi informasi, yang pertama itu ketergantungan. Banyak orang tidak bisa bekerja tanpa gadget. Yang kedua, ancaman keamanan, cybercrime, hacking, dan pencurian data. Yang ketiga, ada penyalahgunaan seperti hoax, penipuan online, cyberbullying. Terus yang terakhir ada privasi, data pribadi mudah bocor jika tidak dilindungi dengan baik. Karena itu kita tidak hanya fokus pada manfaatnya saja, tetapi juga harus waspada terhadap resiko negatifnya. Nah, yang ini ada tren teknologi informasi masa kini. Jadi di sini ada artificial intelligence AI,
seperti teknologi pintar seperti ChatGPT, asisten virtual, hingga mobil tanpa supir. Yang kedua ada Internet of Things, perangkat pintar yang saling berhubungan, contohnya smart home atau smartwatch. Terus yang ketiga ada Cloud computing, layanan penyimpanan dan pengolahan data berbasis internet seperti Google Drive dan AWS. Yang keempat, Big Data, pemanfaatan data dalam jumlah besar untuk menganalisis perilaku konsumen dan pengambilan keputusan. Yang kelima, ada cyber security, keamanan digital semakin penting untuk melindungi data pribadi maupun perusahaan. Nah, tren-tren ini akan terus berkembang dan kita akan semakin terbiasa hidup berdampingan dengan teknologi cerdas. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, teknologi informasi memegang peran penting dalam hampir semua aspek kehidupan modern. Teknologi informasi memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam berbagai aktivitas manusia. Meski memiliki banyak manfaat, teknologi informasi tetap harus digunakan secara bijak agar tidak menimbulkan masalah baru, seperti penyalahgunaan maupun ancaman keamanan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.